Apakah semua ASN bisa langsung WFA? Itu yang kita pertanyakan, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Andri Pertama. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi penting untuk teman-teman semua. Nah, sebelum itu, saya ingin menyapa teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Nah, di sini saya akan membahas mengenai kebijakan terbaru dari Badan Kepegawaian Negara yang mengizinkan ASN untuk bekerja dari mana saja, work from anywhere, selama 2 hari dalam seminggu. Kebijakan ini tentunya jadi perbincangan hangat. Banyak yang bertanya, beneran ini? ASN boleh kerja dari rumah? Apakah semua instansi menerapkannya? Atau hanya untuk pegawai tertentu? Yuk, kita bahas lebih dalam. Jangan lupa di like, share, and subscribe, biar kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia ASN dan kebijakan pemerintah. Nah, jadi begini teman-teman. Badan Kepegawaian Negara atau BKN baru saja merespon instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan juga APBD. Pada intinya, Presiden ingin semua instansi pemerintah bisa lebih hemat anggaran tetapi tetap produktif. Salah satu cara yang diambil BKN untuk menyikapi kebijakan ini adalah dengan menerapkan skema kerja yang lebih fleksibel dan juga adaptif. Inilah alasan kenapa ASN kini diberikan opsi bekerja dari mana saja selama 2 hari dalam seminggu. Kebijakan ini tidak cuma untuk pegawai lama. Para lulusan seleksi CPNS dan juga P3K tahun 2024 juga akan mengikuti skema kerja baru ini. Jadi, mereka yang baru bergabung ke dunia ASN harus mulai beradaptasi sejak sekarang. Nah, gimana teknisnya? Apakah semua ASN bisa langsung WFA? Itu yang kita pertanyakan, bukan? Saat ini BKN baru menerapkan skema ini di internal mereka saja, teman-teman. Mereka uji coba dulu di internal mereka. Pola kerja yang diuji adalah 3 hari work from office atau WFO dan 2 hari work from anywhere atau WFA setiap bulan. Kebijakan ini akan dievaluasi untuk melihat apakah efektif atau tidak. Jika hasilnya positif, bisa jadi skema ini akan diperluas ke instansi pemerintah lainnya, termasuk di instansi pemerintah tempatmu bekerja sekarang. Tapi ada syaratnya. Untuk bisa menjalankan sistem WFA ini dengan baik, ASN harus punya kompetensi digital yang mumpuni. Itu artinya ASN harus terbiasa menggunakan teknologi aplikasi kerja online, serta sistem administrasi berbasis digital, supaya pekerjaan tetap berjalan lancar meskipun dikerjakan dari jarak yang sangat jauh. Jadi buat kalian yang baru lolos CPNS dan juga P3K tahun 2024, segera tingkatkan keterampilan digital kalian. Ini bukan sekedar tren, tapi kebutuhan kerja di era modern. Mungkin ada yang bertanya, apakah kebijakan ini akan membuat ASN lebih santai? Nah, jawaban dari saya justru sebaliknya, teman-teman. Kenapa begitu? Menurut Kepala BKN Bapak Zudan Arif, efisiensi ini bukan sekedar pemangkasan anggaran, tapi juga upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan juga efektivitas kerja daripada ASN. Dengan sistem WFA, ASN dituntut untuk bisa lebih mandiri, disiplin, dan juga bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Bekerja dari rumah bukan berarti kita bisa bersantai-santai. Justru, ASN harus membuktikan bahwa mereka tetap bisa produktif meskipun tidak berada di dalam kantor. Selain itu, kebijakan ini juga bisa meningkatkan branding profesi ASN di mata masyarakat. Jika ASN bisa menunjukkan bahwa kita semua tetap bekerja dengan baik dan juga efisien dalam sistem kerja yang fleksibel ini, nah, maka kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan pun akan meningkat.
Jadi, bukan cuma soal hemat anggaran, tetapi juga soal membangun citra positif untuk ASN di era digital yang sekarang ini, teman-teman. Nah, kesimpulan dari saya, teman-teman, untuk kita semua ASN di lingkungan pemerintah, ASN kini bisa bekerja dari mana saja selama 2 hari dalam seminggu. Skema ini masih dalam tahap uji coba ya teman-teman, di lingkup BKN saja. Tapi berpotensi diterapkan di instansi pemerintah lainnya, termasuk di tempat teman-teman bekerja sekarang. Lulusan CPNS dan juga P3K tahun 2024 juga akan mengikuti skema ini bila sudah selesai diterapkan di lingkup BKN. Nah, apa yang harus kita persiapkan yaitu kompetensi digital sangat diperlukan agar sistem WFA bisa berjalan dengan efektif. Jadi buat teman-teman ASN ataupun kalian calon ASN atau siapa sajalah yang tertarik di dunia birokrasi modern, mulai sekarang, ingat, mulai sekarang, persiapkan diri kalian semua mengenai hal ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana menurut kalian? Apakah skema ini akan meningkatkan produktivitas ASN atau justru sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk di like, share, and subscribe agar kalian selalu update dengan informasi terbaru seputar dunia ASN dan kebijakan pemerintah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.